Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di video ke-13 sebelumnya kita sudah membahas tentang periode Makkah di tahapan awal, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, tepatnya di 3 tahun pertama semenjak diperintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Nah, di video ke-14 ini adalah tahapan kedua, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Dan ini masih di periode Makkah, masih di tempat kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama bermanfaat dan menambah iman kita. Pertama-tama, menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan para sahabat memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu, mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul dari kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, Ibrahim, Lut, dan Ashabul Aikah, dengan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan. Yang diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuwah. Yang pertama, menyeru kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah turun ayat di atas
ialah dengan mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, yang jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara, dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengenyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau perbuat saat ini. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, Rasulullah SAW hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk kedua kalinya. Dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya, dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya." Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula." Abu Thalib berkata, "Kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu, dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib." Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Thalib menimpali, "Demi Allah, kami tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup." Bisa dilihat di Fiqhus Sirah Ibnul Athir halaman 77-78. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, sekarang kisah ketika di atas Bukit Sofa. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dan menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau, serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini. Dari Ibnul Abbas, dia berkata, "Tatkala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat." Maka Nabi SAW naik ke sofa lalu berseru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," yang ditujukan kepada semua suku Quraisy,
hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di lembah ini ada sepasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepada aku?" "Benar," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari jilid 2 halaman 702 dan 743. Riwayat ini juga ditakhrij di dalam Sahih Muslim jilid 1 halaman 114. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat," beliau menyeru secara umum maupun khusus lalu bersabda, "Wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya." Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang tentang menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seantero Makkah hingga kemudian turun ayat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Makkah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar, dan mengguncang udara yang tadinya tenang.
Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menerapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk melindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5, Allah berfirman bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia? Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang yang hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan cemoohan yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami untuk menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya.
Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid 1 halaman 265. Membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan kedatangan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang masalah ini, dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain." "Pendapatmu sendiri bagaimana?" tanya mereka. "Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya," kata Al-Walid. "Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun." "Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun," jawab Al-Walid. "Toh, kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggumamkan sajak dan mantra seperti dukun." "Kita katakan saja dia orang sinting," kata mereka. "Dia bukan orang sinting," kata Al-Walid. "Toh kita sudah melihat orang-orang yang sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting." "Kita katakan saja dia seorang penyair," kata mereka. "Dia bukan seorang penyair," kata Al-Walid. "Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, yang rajaz, yang hazaj, orid, maqbud, maupun mabsut. Apa yang disampaikannya itu bukan termasuk syair." "Kita katakan saja dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukan seorang penyihir," kata Al-Walid. "Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkumat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir." "Kalau begitu, apa yang harus kita katakan?" mereka bertanya. Al-Walid menjawab, "Demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya." Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, "Kalau begitu, sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi." "Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini," kata Al-Walid, yang kemudian diam berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Bisa dilihat di Fi Zilalil Quran, juz 29, ayat 188. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Muddathir, dari ayat 11 hingga 26,
Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Di dalam Quran surat Al-Muddathir ayat 18-25, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazara. Kemudian dia memikirkan. Tsumma abasa wa basara. Tsumma abasa wa basar. Sesungguhnya itu dia bermasam muka dan merengut. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukaz, Majannah, dan Dzil Majaz, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Perbuatan Abu Lahab ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Yazid bin Ruman dan dari Thariq bin Abdullah Al-Muharibi. Juga diriwayatkan Imam Ahmad di dalam Musnadnya, jilid 3 halaman 492 dan di jilid 4 halaman 341. Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Nah, ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, demikian kisah tentang dakwah terang-terangan yang dilakukan Rasulullah SAW di periode Makkah, di mana Rasulullah sudah berani dengan lantang mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di video ke-15 nanti kita akan berkisah tentang beberapa cara untuk menghadang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di video ke-14 ini Allah memberikan pencerahan kepada kita, meneguhkan iman kita, memperkuat jiwa dan raga kita, sehingga Allah jadikan kita hambanya yang soleh dan solehat masuk syurga insyaallah. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Al-Faqir Ahmad Mustaghfirin Pare mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, memohon maaf bila ada salah-salah kata. Hadza wa syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.